مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, diangkat menjadi nabi dan rasul di hari Senin, dan diwafatkan di hari Senin, keluar hijrah dari Makkah ke Madinah di hari Senin, dan tiba di kota Madinah di hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad di hari Senin. Wa lailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaib wa garaibu faminha intikasun kathir min asnam liwujuhiha wa sukutiha min amakiniha. Dan di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang aneh. Di antaranya adalah itu tersungkurnya patung-patung berhala dan terjatuh dari tempatnya. Nah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemarin kita sudah bahas secara perspektif fikih, mulai dari khitan dan seterusnya. Nah, ada satu tradisi ketika dilahirkan seorang bayi, khususnya tradisi itu ada di Makkah, yaitu tradisi namanya aqiqah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah, beliau mengatakan ada riwayat Nabi tidak akikah pada waktu beliau lahir. Nah, beliau mengatakan Nabi mengakikahkan diri beliau sendiri. Itu pendapat yang dinukil di kitab Zadul Ma'ad. Namun beliau mengatakan riwayat tersebut lemah, dhaif. Nah, pendapat yang lain mengatakan kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib mengakikahkan beliau di hari ke-7. Karena di Makkah pada waktu itu akikah itu sebagai tradisi. Kemudian setelah datang Islam dilestarikan tradisi tersebut, diperbaiki yang menyimpang dari tradisi itu. Ini berarti Islam tidak anti satu tradisi atau budaya. Jikalau ada nilai-nilai kebaikan di dalam satu tradisi atau budaya, maka Islam melestarikan budaya itu. Nah, ini terbukti salah satunya adalah akikah. Akikah itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang Makkah sebelum datangnya ajaran agama Islam. Nah, disebutkan di dalam riwayat Sunan Abi Daud, nama aslinya Sulaiman ibnul al-As'ash as-Sijistani, lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Nah, Sijistani ini masuk wilayah Afghanistan menurut Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Sijistani wilayah Afghanistan. Nah, di dalam kitab Sunan beliau itu sebenarnya beliau punya kumpulan hadis 500.000 hadis. Imam Abu Daud 500.000 hadis Nabi beliau punya itu. Imam Subki ceritakan dalam kitab Tabaqatnya beliau, Tabaqat Safiyah Al-Kubra, menyatakan bahwa beliau punya kumpulan hadis 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau seleksi sampai 5.232 hadis. Nah, itu yang beliau masukkan di dalam sunan beliau. Dan sunan beliau ini termasuk sunan yang menjadi referensi utama setelah awalnya Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Tirmizi, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Ibn Majah. Nah, yang bagian akhir ini memang ada perbedaan pendapat yang dinamakan Kutubus Sittah. Apakah Ibnu Majah, ada yang memasukkan juga Ad-Darimi, ada yang memasukkan juga Al-Muwatta Imam Malik, ada yang memasukkan juga Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi yang di bagian awal-awal itu disepakati oleh para muhadditsun dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Nah, Sunan Abi Daud
Di dalam kitab tersebut diriwayatkan satu hadis dari Buraidah. Buraidah ini orang yang sempat hidup di Makkah. Ia mengatakan kunna fil jahiliyati. Jadi hadis bukan hadis marfu, bukan hadis dari Nabi, tapi informasi dari seorang bernama Buraidah. Ia katakan kunna fil jahiliyati, kami dulu di masa jahiliyah. Berarti beliau ini sempat hidup di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Kami dulu hidup di masa jahiliyah. Idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan walattaha ra'sahu bidamiha. Kalau ada anak yang lahir, maka kami menyembelih seekor kambing. Nah, itu. Beliau bilang sebelum Islam masa jahiliyah sudah ada tradisi akikah. Kemudian latakha ra'sahu bidamiha. Kepala bayi tersebut kami usap dengan darah dari kambing yang kami sembelih. Nah, ini kan menyimpang. Sehingga Imam Ar-Rafi'i beliau mengatakan darah itu dihapus. Diganti dengan apa? Za'faron, minyak wangi za'faron. Jadi sunnahnya dipakai minyak wangi ketika mengusap kepala bayi tersebut. Falamma ja'al Islam, nah ketika tiba agama Islam tiba, itu nasbah syatan, kami menyembelih seekor kambing jika ada anak yang lahir. Wa nahluku ra'sahu, kemudian kami menggunting rambutnya. Wa nulattikhuhu biza'faron, kemudian kami mengusap kepalanya dengan minyak za'faron. Dari riwayat ini menginformasikan kepada kita bahwa akikah itu tradisi yang dilestarikan oleh Islam. Karena tadi dikatakan sebelum Islam datang sudah ada ini akikah. Nah, di dalam mazhab Maliki dinukilkan Imam Malik meriwayatkan Nabi tidak senang dengan nama akikah. Tapi walaupun nanti ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah itu. Karena ada yang tanya su'ila anil akikah, ditanya tentang akikah, Nabi katakan la uhibbul akikah, saya gak suka akikah, disebut la uhibbul ukuk. Akikah dari kata akko ya ukukah. Ini kalau dinisbatkan ke anak namanya, ke orang tua namanya durhaka, ukukul walidain. Nah, ini ada ulama yang berpendapat Nabi senangnya dengan kata nusuk. Jadi akikah diganti dengan nusuk. Namun perjalanan waktu para ulama fikih ada kaidah mengatakan tidak ada masalah dengan sebuah nama. Yang penting isi acaranya apa? Itu substansinya. Sehingga di dalam kitab fikih disebut bab akikah. Enggak ada masalah. Karena artinya juga bukan hanya durhaka tapi juga memotong. Jadi kata akikah itu artinya memotong. Kemudian Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab mengatakan akikah ini secara bahasa artinya adalah qat'u yaqta'u qat'an, atau qat'u sya'ri alladhi ala ra'sil walad hina wiladatuhu. Yang namanya akikah adalah memotong rambut di kepala anak yang ketika dia baru lahir, dia lahir ke dunia. Nanti disebutkan hari ke-7 sunnahnya untuk akikah. Adapun definisinya itu adalah mayusbah inda halqi ra'sihi, hewan yang disembelih ketika memotong rambutnya, itu namanya akikah. Jadi ibadahnya ini berupa mengurbankan hewan. Dia ibadah. Di saat rambut anak hendak mau dipotong. Itu pernyataan Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab. Ini ulama umurnya cukup panjang juga. Beliau lahir tahun 826 Hijriah. Meninggal 925.
umurnya panjang beliau. Zakaria Al-Ansari ini belajar kepada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian beliau punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Sanad ilmunya sempat belajar kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian salah satu murid beliau Ibnu Hajar juga, tapi namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Asqalani terkenal sebagai ahli hadis, pengarang kitab Fathul Bari. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih. Nah itu. Ya, beliau mengatakan demikian. Jadi ada 3 ibadah di dalam Islam yang ibadah tersebut menggunakan hewan yang dikurbankan. Ada 3. Di dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan oleh Ibnu Zauziyah. Itu yang pertama hadyu. Ada ibadah namanya al-hadyu. Di saat melaksanakan ibadah haji kemudian mengorbankan hewan. Itu namanya hadyu. Yang kedua udhiyah, ibadah kurban. Yang kedua, yang ketiga adalah aqiqah. Itu ibadahnya menggunakan sembelihan hewan. Kemudian sunnahnya ini aqiqah itu hari ke-7. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim mengatakan disunnahkan kepada orang tuanya. Itu sunnahnya hari ke-7. Kalimat sunnah mengikuti mazhab Syafi'i karena menganggap sunnah. Sunnah muakkadah kalau dalam kitab Minhajul Qawim. Sunnah yang dikukuhkan. Hari ke-7 mulai diadakan itu akikah. Kalau tidak mampu hari ke-7 ditambah lagi 7 hari. Berarti 14. Sunnahnya masih dapat. 14 juga belum sempat, tambah lagi 7. Berarti 22. Ya, 22 ya. 21. Nah, ini lewat dari 21 kesunahannya hilang. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Lewatnya sunnahnya hilang. Tapi kalau mau buat enggak masalah. Tapi waktu afdaliyahnya itu. Yang paling afdal 7. Kenapa? Karena ada hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulam murtahinun bi aqiqatihi." Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tuthbah anhu yauma sabi'. Disembelihnya hewan akikah tersebut di hari ke-7. Kemudian wa yuhlaq ra'suhu. Dicukur atau digunting rambutnya, wa yusamma. Kemudian diberikan nama. Itu. Ini hadis yang riwayatnya hasan. Itu hari ke-7. Kemudian di dalam hewannya itu disebutkan laki-laki dua ekor, perempuan 1 ekor. Ada riwayat menyatakan Nabi bersabda, lil gulam syatani walil jariyah syah. Anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, anak perempuan itu 1 ekor. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid disusun oleh Ibnu Rusdi yang lahir tahun 525 Hijriah, meninggal 595 Hijriah, mengatakan Imam Malik mengatakan akikah paling bagus 1 ekor, baik laki atau perempuan. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Thawr Al-Kalbi, Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri itu mengatakan anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Tapi kalau memang tidak mampu, lahir anak laki-laki tapi dia mampunya hanya 1 ekor, itu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu. Kemudian hukum akikah disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba', fikih 4 mazhab, karya dari Syekh Abdurrahman Al-Jazari mengatakan kalau mazhab Zahiri wajib, diikuti oleh Hasan Al-Basri tabi'in mengatakan wajib. Kemudian kalau mazhabnya Hanafi, Abu Hanifah, tidak wajib, tidak sunnah, budaya.
laisa fardan wala sunnatan, kata beliau. Laisat fardan wala sunnatan. Akikah itu bukan wajib, bukan sunnah. Itu mazhab Abu Hanifah. Kalau Syafi'i, Hambali mengatakan sunnah, diikuti oleh satu riwayat dari Imam Malik. Nah, sunnahnya Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau Hanabilah sunnahnya itu kalau tidak dibikin dosa, beda. Kalau sunnahnya dari mazhab Syafi'i, kita lakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak mendapat dosa. Tapi kalau sunnahnya Imam Ahmad, kalau tidak bikin dosa. Sehingga mengatakan dari satu gaulnya beliau, ya, idza lam ya'uqqa anhu lam yashfa' fi walidayhi yaumal qiyamah. Kalau anak tersebut tidak diakikahkan sedangkan dia mampu, maka dikhawatirkan anak tersebut tidak memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Cuma kalau mazhab Syafi'i tidak seperti begitu, sunnah saja. Itu sunnah. Cuma menurut mazhab Hanabila, daripada agwalnya Imam Ahmad bin Hambal, itu menyatakan hukumnya bukan sunnah, tapi sunnahnya beliau kalau ditinggalkan berdosa. Nah, itu tentang masalah akikah. Kemudian kalau kita mengganti hewan, di dalam redaksi hadis itu Nabi Muhammad SAW selalu menyebutkan kambing. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Zauziyah, itu dikatakan kana Rasul SAW aqqa anil Hasan wal Husain kabsha. Nabi Muhammad SAW mengakikahkan Al Hasan wal Husain kabsha, satu ekor kambing. Al-Imam Ibnu Zauziyah Al-Qayyim mengatakan di dalam hadis ini bukan berarti Sayyidina Hasan satu ekor, Sayyidina Husain satu ekor. Beliau menjelaskan Nabi punya maksud itu bukan menjelaskan jumlah, tapi menjelaskan jenis hewan untuk diakikahkan, kata beliau. Namun menurut mazhab Maliki mengatakan tidak, itu dijelaskan jumlah. Maksud kabsha artinya Sayyidina Hasan satu ekor, Sayyidina Husain satu ekor. Nah, dari sinilah muncul perbedaan jumlah akikah hewan yang diakikahkan.